Izin untuk mulai Bapak Kepala Sekolah dan guru hebat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sumber Darulu, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumber Darulu, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru hebat yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Sumber Darulu. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan pengibasan aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Muara Enim, Ibu Perlia Hidamayati SPD, instansi dari SMP Negeri 2 Sumedang Ulu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti sampai yang akhir diakui beliau menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bapak-bapak dan ibu guru hebat sekalian, saya ucapkan selamat, salam dan bahagia. Kembali lagi berjumpa di sini dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Sumber Darulu oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Ibu Perlia Hidamayati. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pembacaan doa, 4 pemaparan aksi nyata modul 1.4 sekaligus pengibasan, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara dan mulai acara kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sumedang Darulu kepada Bapak Sandi Agustono. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf berusaha, kalau ada yang hadir pada pagi menuju siang ini. Kita di pagi menuju siang ini melaksanakan salah satu kegiatan program pemerintah di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yaitu program guru penggerak. Ini hari kedua yang merupakan lanjutan dari kemarin. Di sekolah SMP 2 SDU ini kita punya calon guru penggerak. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Tepuk tangan dulu. Saya sebagai kepala satu pendidikan tentu saja merasa sangat berbangga hati bahwa tempat kita, guru-guru kita aktif untuk mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan yang pada saat ini kita tahu
perkembangannya begitu cepat, harus informasinya juga harus dijemput, harus dilaksanakan, dan pelaksanaan itu sendiri banyak tantangan, halangan, rintangan dan sebagainya. Contohnya pada hari ini, dari kemarin lampu mati, sampai hari ini sinyal tidak bersahabat hilang sama sekali. Jadi itu merupakan satu tantangan bagi kita. Namun kita tidak boleh menyerah tentu saja. Kita tidak boleh tertinggal oleh situasi dan keadaan. Jadi kita harus punya semangat. Semangat tersebut bukan hanya, saya harapkan bukan hanya slogan saja, tetapi juga harus betul-betul bagaimana orang bisa, kenapa kita tidak. Apalagi kita punya sumber daya manusia yang saya pikir cukup bisa diandalkan. Kita punya calon guru penggerak Pak Aryo dengan Ibu Filia. Kemarin Pak Aryo sudah menyampaikan apa yang menjadi tema ya. Kemudian pada hari ini dilanjutkan Ibu Filia yang masih kemarin ya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi atau pengimbasan, pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah kita cinta ini SMP Negeri 2 Semenjana. Nah, bagi kami tentu saja ini harus berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses ya, karena ini kegiatannya cukup panjang. Ini baru pertama ya untuk ini ya, aksi nyatanya. Nah, dukungan dari berbagai pihak tentu saja sangat kita harapkan, utamanya yang ada di dalam sekolah kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mendukung, kemudian lagi kita juga mendapatkan sesuatu hal yang baru, istilah kata istilah itu punya sudut pandang baru atau paradigma baru bagaimana cara mengelola sekolah. Tentu saja kalau kepala sekolah sendiri tidak akan bisa. Kemarin kita sudah mengikuti yang pertama, bagaimana situasi di sekolah dengan penerapan budaya positif. Nah, itu tentu saja bukan hanya sebatas cerita-cerita kita saja, tetapi harus berada dalam pemikiran, dalam segala sesuatu dari semua warga sekolah. Apa dan bagaimananya itu akan kita laksanakan, kita terapkan, tentu saja dilandasi dengan keadaan yang menuntut pada saat ini. Jadi kalau harus menjelaskan pemilihan kepala sekolah melalui pembinaan dan sebagainya tentu tidak akan bisa. Tetapi dengan adanya guru penggerak sesuai dengan motonya, apa guru penggerak itu Pak Aryo, bergerak menggerakkan. Nah, ya, artinya tidak diam, tidak statis ya, harus dinamis. Nah, jadi itu salah satu program pemerintah itu ya. Kalau kami amati dari awal ya sebagai kepala sekolah di situ tidak tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi dalam diri ya, dalam diri masing-masing itu justru di situ tergerak dulu ya, kemudian apa tadi? Bergerak, menggerakkan ke luar ya. Nah itu. Jadi dengan adanya program guru penggerak ya, selain yang ada di sekolah, kemudian nanti untuk semua kita ya, karena banyak sekali programnya ini, guru penggerak sampai ke sekolah penggerak, bahkan kepala sekolah penggerak juga ada ya. Saya juga kadang-kadang berpikir saya merasa ketinggalan dengan yang muda-muda ini ya. Nanti untuk guru penggerak kalau bisa nanti Pak Miki, kemudian Ibu Susi, Ibu Yesi ya,
Karena ini program pemerintah saat ini untuk menjadi segala sesuatu itu apa namanya, pengawas ya, kemudian kepala sekolah dan sebagainya melalui inilah ya, karena ini program ya, program. Kita punya pengawas yang sangat muda, Ibu Ria Gufit juga melalui program pengawas penggerak ya, jadi bukan mustahil untuk kegiatan yang lain ya. Kita tidak melihat apakah menterinya dan siapanya itu, yang penting program pemerintah ya. Setiap yang pemerintah tentu punya kebijakan tersendiri. Kalau sudah diprogramkan pasti ada kelanjutannya ya. Ada kelanjutannya, bukan diam begitu saja. Nah itu. Jadi harapan kami, mari kita ikuti kegiatan pada hari ini, hari kedua. Kita sukseskan dengan berpartisipasi aktif ya, sesuai dengan keinginan dari calon guru penggerak ya. Kalau bisa juga bukan hanya sekedar basa-basi saja untuk melengkapi, tetapi kita punya semacam keinginan bagaimana ke depannya. Karena terus saja ya, kita harus melakukan satu latihan. Kalau kita lihat ke luar ya, dalam kemarin kami mengikuti di kepala sekolah, semuanya itu aktif ya, semuanya aktif. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan itu. Kepala sekolahnya, gurunya sudah aktif. Jadi kalau sudah dibuat demikian, kita ketika mengikuti berbagai kegiatan tidak canggung lagi ya, tidak canggung lagi. Jadi harapan kita semuanya aktif, karena gunanya tentu saja selain untuk diri kita sendiri, kemudian nanti untuk sekolah kita, dan kalau kita misalnya keluar tidak asing lagi. Saya kira itu yang perlu dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita ikuti kegiatan ini seperti kemarin ya, ikuti dengan aktif. Apapun keinginan ini yang kita dukung, kemudian mudah-mudahan kegiatannya sampai berakhir nanti berjalan dengan lancar, tentu saja ya. Nah itu kami. Demikianlah kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah, beralih ke acara yang ketiga, yakni pembacaan doa. Di sini kami berharap doa dibacakan atau dipimpin oleh Bapak M. Yunus. Kepada Bapak M. Yunus disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'anna syakatan al-maut wa jannatan minal nari wa rabbana al-hisab. Allah, ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah aktivitas kami hari ini ya Allah. Dan hamba memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami dalam kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yunus. Baiklah, selanjutnya acara inti yakni pemaparan atau pengimbasan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Kepada Ibu Firlia Hidayati kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Aryo Skandar. Baiklah, dalam kesempatan kali ini salam dan bahagia Bapak Ibu hebat
sekalian. Di sini dalam PTT saya sudah membuat biodata tentang siapa saja yang ikut andil di dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Yang pertama itu ada Ibu Erika, Sarjana Komunikasi MSI, sebagai fasilitator kami. Sudah dijelaskan oleh Bapak Arya Sukanda kemarin bahwasanya Ibu Erika ini menjadi fasil di Sesemende Raya. Selanjutnya saya sendiri sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Berliangi Damayanti, Sarjana Pendidikan, dan ada PP kami yaitu Ibu Rislawati sebagai pengajar praktik. Baik, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam pemaparan kali ini, diseminasi budaya positif di SMPN 2 Semende Darat Ulu dari kami, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi atau teori kontrol 5 posisi kontrol. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada baiknya Bapak Ibu hebat sekalian, kita membuat kesepakatan kelas. Di sini ada secara singkat saja saya buat, sama seperti pemaparan dari Bapak Aryo Sukanda kemarin, karena dalam hal ini mungkin kita akan berkolaborasi untuk kegiatan atau pemaparan yang akan saya sampaikan dalam pengimbasan kali ini. Kesepakatan kelas yang saya buat itu yang pertama hadir tepat waktu, izin jika ingin keluar kelas dan frekuensinya tidak terlalu banyak. Semua peserta harus berperan aktif dalam kegiatan ini, menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara, serta HP di silent. Kira-kira Bapak Ibu sekalian apakah sudah lengkap atau mungkin ada yang perlu kita kurangi atau boleh ditambahkan? Silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya kalau sudah pas. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini yaitu tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah guru dapat menjelaskan makna dari disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Guru dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercapai sebuah budaya positif. Selanjutnya, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini adalah guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menciptakan keadaan yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini. Tidak perlu terlalu tegang. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 10, bukan saya lebih pintar atau saya sudah sangat memahami dari modul 1.4, tapi di sini kita belajar sama-sama. Hanya saja
saya beserta Bapak Aryo lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian dalam hal mengikuti kegiatan CGP ini, dan insya Allah mudah-mudahan di angkatan-angkatan selanjutnya rekan-rekan sekalian yang Bapak Guru hebat sekalian akan menyusul juga menjadi calon guru penggerak seperti kami, seperti ini. Jadi di sini tidak ada misalnya nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau Bapak Ibu mungkin ada yang kurang paham. Saya kalau bisa langsung saya jawab, kalau belum nanti kita berkolaborasi bersama apa sih yang tujuannya disiplin positif ini atau bagaimana penerapannya di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin positif ini secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak atau pengaruh positif kepada anak-anak dan peserta didik. Pendekatan yang dilakukan disiplin positif ini menitik beratkan kepada pendekatan yang tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Ya, dengan demikian menerapkan disiplin positif di sekolah dapat membentuk budaya yang menghargai kerjasama, tanggung jawab, serta keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pendekatan ini bertujuan untuk membangun yang baik antara guru dan murid dan tetap memberikan batasan dan konsekuensi yang jelas. Pendekatan ini pada penguatan perilaku positif dan pembelajaran dari kesalahan tanpa menggunakan hukuman fisik atau mengancam. Baik, mungkin itu secara singkat dari pemaparan disiplin positif ini. Nah, jadi ada yang melatar belakangi tentang disiplin positif itu tadi, mengapa, untuk apa. Nah, dari modul-modul yang sudah kami pelajari, ini kami kutip dari LMS yang sedang saat ini kami jalani. Itu ada kutipan dari Dien Goshen dalam bukunya Restoring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mohon maaf mungkin bahasa Inggrisnya agak belepotan Bapak Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, penjelasannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana maksudnya? Biasanya orang akan memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Selanjutnya sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Inilah yang dinamakan motivasi eksternal atau motivasi dari dalam diri. Itu ya, motivasi dari luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bagaimana dikatakan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Ini bersifat eksternal juga Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dengan motivasi ini akan ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dalam motivasi untuk mendapatkan imbalan ini sudah terpikir, kalau ada aturan disiplin tadi, kira-kira saya akan mendapatkan sesuatu tidak seperti itu. Ada effortnya tidak untuk saya kalau saya
sebagai contoh Bapak Ibu kemarin juga sudah dijelaskan, sudah diimbaskan oleh Bapak Aryo untuk penerapan disiplin positif ini. Nah, jadi kalau saya misalnya tiap bulan itu full datang tidak terlambat, maka saya akan diberi reward oleh wali kelas saya. Rewardnya berupa apa? Mungkin berupa sertifikat, mungkin berupa penghargaan, mendapatkan hadiah, buku atau seperti itu. Itulah yang dikatakan penghargaan dari orang lain tadi. Contohnya. Selanjutnya, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan motivasi ini akan menjadikan orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi maksudnya imbal baliknya itu saya berbuat seperti itu, maka mereka juga akan berbuat seperti itu juga terhadap saya. Itu yang saya tangkap Bapak Ibu, yang saya tangkap dari nomor 3 ini, motivasi perilaku manusia itu. Jadi contoh, saya sudah berbuat menolong si A. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Suatu saat pasti di otak saya ini juga ada pemikiran, saya juga membutuhkan orang lain untuk membantu saya. Seperti itu. Itulah maksudnya. Kalau misalkan saya diperlukan oleh orang lain, saya juga nanti akan membutuhkan orang lain untuk keadaan yang sama. Itulah yang dimaksud untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Itulah pemaparannya Bapak Ibu dari 3 motivasi perilaku manusia. Next. Nah, tadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sangat berkaitan erat Bapak Ibu. Saya jelaskan pemaparannya satu persatu sehingga nanti kita paham. Ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan bersama agar pengimbasan ini kena, benar-benar memahami seperti itu Pak Aryo ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui secara luas sebagai hal yang baik dan benar tanpa memandang perbedaan suku, agama, latar belakang, dan individu. Nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, kesantunan, empati, tanggung jawab, dan kerjasama itu menjadi landasan bagi pembentukan karakter siswa yang berintegritas dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama dalam konteks ini lingkungan sekolah. Seperti itu. Next, coba lihat. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai universal yang sudah tercantum juga ini di LMS kami imbaskan apa saja nilai-nilai universal itu. Artinya universal itu menyeluruh ya. Jadi peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam kepedulian ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan. Artinya ada masa depan. Kalau kita mungkin sebagai contoh untuk wali kelas ini ya, saya untuk tahun 2025 kalau ada lomba kebersihan kelas, tujuan saya ingin mendapatkan juara umum lah sekurang-kurangnya seperti itu. Jadi ada lagi tanggung jawab, gotong royong. Selanjutnya ada lagi nilai universal rajin. Nah, bisa kita lihat apa saja sih rajin itu dalam kategori rajin. Keberanian, kesantunan itu termasuk dalam nilai-nilai universal rajin. Selanjutnya integritas. Apa sih integritas itu? Mungkin kita belum terlalu memahami bagaimana yang dikatakan integritas. Nah, integritas ini kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, prinsip, dan keteguhan hati. Dan yang terakhir itu ada rasa hormat. Rasa hormat itu bagaimana? Tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan,
serta pengertian. Ya, itulah nilai-nilai universal yang berkaitan erat dengan disiplin positif tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah dari komponen-komponen nilai-nilai universal tadi sudah saya ambilkan salah satu contoh Bapak Ibu sekalian untuk boleh diorek-orekkan ke kertas atau mungkin boleh secara berbicara langsung. Dalam hal ini kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita jadikan perhatian utama di sekolah kita ini. Sama seperti kemarin kita membuat visi sekolah kita. Kira-kira mungkin pengimbasan kali ini pun sama seperti itu. Bagaimana sih untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai yang universal tadi. Ini Bapak Ibu sekalian sudah saya ambil satu contoh. Yang pertama, ini menurut saya boleh Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk tidak Ibu Firlia, harusnya nanti dulu kesopanan dan etika, kita utamakan ini dulu. Nah, saya menginginkan Bapak Ibu sekalian berperan aktifnya dalam hal seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama atau diutamakan di sekolah yang sudah saya buat dan juga sudah Bapak Aryo buat, yang pertama itu adalah kesopanan dan etika. Nah, kesopanan dan etika ini nilai dari nilai-nilai universal tadi saya pilih di mana seperti itu. Nah, ini ada kesopanan dan etika. Masuk ke mana kesopanan dan etika? Masuk ke kategori rajin. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara membuatnya. Selanjutnya, karena di sini kami ini berlatih Bapak Ibu sekalian, bukan kami mengajarkan kami sudah lihai, tapi berlatih. Namanya berlatih artinya belum mahir, betul Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersama-sama. Dalam hal ini tidak ada seperti yang Bapak Aryo katakan kemarin, tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah, tapi kita berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya, dari nilai kesopanan dan etika tadi Bapak Ibu sekalian, saya ambil apa daftar kebajikan yang kelas yang telah kita susun bersama. Daftar kebajikannya, penerapannya seperti apa dari kesopanan dan etika tadi. Kita kan tahu kesopanan dan etika, artinya kalau sopan dan etika bagaimana penerapan di kelas dan di lingkungan sekolah kita ini. Penerapannya Bapak Ibu sekalian sudah saya buat dari kategori kesopanan dan etika tadi. Saya buat itu adalah penerapan 5S. Apa Bapak Ibu sekalian 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, coba mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada nih yang mau menambahkan apa saja sih nilai-nilai universal tadi yang bisa kita tambahkan di PPT sederhana yang saya buat ini. Boleh berpendapat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya beri waktu 3 menit ya kira-kira untuk memberikan komentarnya. Begini Bu Berli mungkin seperti itu. Silakan. Kembali ke ini tadi Bu. Oke. Siap, Bapak-bapak Ibu sekalian, dirumuskan apa kira-kira yang ditemukan di sekolah ini. Ibu-ibu boleh duluan. Karena ini jika ibu bukan ibu dulu. Mas Ri. Ada yang ingin berkomentar untuk saya tambahkan di PPT saya yang sederhana ini? Ada? Apa kira-kira?
Ibu nomor 1. Bingung. Kenapa disebut Kak yang ada di situ? Iya, boleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Kepala Sekolah mungkin Pak akan berkomentar sepertinya. Boleh? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan pedoman utama atau yang ingin diutamakan di sekolah itu sudah kami buat tadi, kesopanan dan etika. Dalam penerapannya di sekolah itu menerapkan 5S tadi. Mungkin ada lagi Pak? Kalau saya, karena ini kita ini guru, jadi selalu dipandang oleh masyarakat, guru itu kalau dulu identik dengan bersahaja. Semua bersahaja gitu ya. Itu yang saya tangkap. Bersahaja dalam penerapannya di sekolah kita ini bagaimana Pak untuk kata-kata nilai universal bersahaja tadi? Boleh Bapak Ibu guru hebat untuk berkomentar? Tidak apa-apa, santai saja. Baik Pak Miki, boleh Pak Miki. Oke, untuk nilai universal saya setuju untuk yang pertama itu ada kesopanan dan etika. Yang kedua itu dari Bapak Kepala Sekolah tadi, bersahaja dan kebijaksanaan. Cuman kalau menurut saya pribadi, ya, yang kedua itu masalah kebersihan sekolah dulu ya. Mungkin bisa ditaruh di nomor 3, kebersihan, Pak. Kebersihan, dan yang nomor selanjutnya itu tanggung jawab. Nah, untuk penerapannya nanti itu masalah kebersihan, yaitu menjaga lingkungan sekolah dalam hal ini ya sarana prasarana sekolah, dalam hal ini kantor, ruang kelas, lapangan sekolah dan lain-lain. Nah, untuk yang kebersihan tadi yang nomor 3 itu untuk menjaga lingkungan sekolah dengan selalu bersih, dalam hal ini yaitu kantor, ruang kelas, lapangan dan lain-lain sebagainya. Oke, ada tambahan dari Bapak Ibu hebat yang lainnya, silakan. Ibu Asri. Boleh, siapa yang mau berkomentar lagi? Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Boleh Pak Hafiz. Jadi baiklah, terima kasih Bapak Ibu dalam kesempatan yang sangat bahagia ini. Semoga kedua calon guru penggerak ini berhasil dengan baik dan diikuti oleh Bapak Guru yang lainnya. Nah, di sini saya lihat untuk nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai, perhatikan dulu beberapa dari para sekolah, dari Pak Giki dan dari Ibu calon guru penggerak sendiri. Jadi yang untuk terakhir menyimpulkan dari keseluruhan itu mutu sekolah. Entah termasuk kemana itu. Mutu sekolah. Jadi dengan ada ini keempat itu, sehingga mutu sekolah ini bisa bagus. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk penerapan mutu sekolah itu saya kira sesuai dengan tema yang kalian usung, Bapak Ibu calon guru penggerak, dengan adanya penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah ini, saya kira akan membawa mutu sekolahnya yang bagus. Nah, kalau penggerakan ini tidak kita jalankan, ya tambah buruk sekolah kita. Bukan mutunya yang naik, tetapi guru CPG-nya yang naik. Asik gitu ya, bukan mutu sekolah. Nah, itu cara penerapannya. Jadi dengan ada sesuai dengan tema kita ini, aksi nyata ini kan. Kalau dari tema itu temanya itu
disiplin positif tadi. Sekian dan terima kasih. Pak sekali. Ibu William, Ibu Ayu atau Ibu? Masih ada Bapak Ibu sekalian? Oke, tepuk tangan dulu lah untuk kita semua atas komennya, atas ikut sertaannya dalam menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian, diutamakan di sekolah, nilai apa dan bagaimana penerapannya di sekolah. Baik, next Pak Aryo. Nanti selanjutnya nilai-nilai itu tadi ada video sedikit. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada video singkat yang sudah saya susun dalam menentukan nilai-nilai kebajikan tadi dan bagaimana implementasinya atau penerapannya di sekolah kita ini. Jadi boleh dijadikan sebagai di ATM nanti. Makanya tadi saya meminta Bapak Ibu guru sekalian untuk menentukan apa nilai utama yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita terapkan dengan nilai dari nilai-nilai universal tadi Bapak Ibu sekalian. Coba di post Bapak. Coba di post dulu. Oke. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian ya, video yang saya tampilkan ini kan karya saya sendiri. Mungkin berbeda dengan karya dari Bapak Aryo Sukanda. Makanya kita berkolaborasi di ruang diskusi, di ruang penimbasan kami di modul 1.4 ini. Barangkali, Ibu Billy sepertinya nomor 1 itu diletakkan ke nomor 3, Bu. Nomor 2 itu harusnya nomor 1 dulu, begini dulu. Itulah saya memohon meminta semuanya berperan aktif. Jadi untuk kegiatan kita ini guna apa? Guna memajukan sekolah kita dalam penerapan disiplin positif ini. Jadi disiplin positif itu bukan hanya seperti yang sudah dicontohkan oleh Bapak Aryo kemarin. Apakah Bapak Ibu sekalian akan datang tepat waktu walaupun tidak ada aturan yang mengekang atau harus ada penghargaan? Apa alasannya? Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya nilai yang sudah saya buat di sini, nilai yang saya jadikan perhatian utama dalam kegiatan saya untuk memajukan sekolah walaupun semuanya belum tercapai. Nah, benar sekali kata Bapak Aryo Sukanda kemarin di pemaparannya, saya ingat betul, ini jangka panjang Bapak Ibu sekalian, tidak bisa sebulan 2 bulan, jangka panjang. Ya, insya Allah mungkin nantinya akan semuanya pensiun di sini, tetap di sini. Ya, bukan itu Bapak Kepala Sekolah. Oke, yang pertama tadi ada nilai sebelumnya Bapak Arif, nanti penerapannya. Ada trouble sedikit, mohon maaf Bapak Ibu, di Bluetooth laptopnya mungkin agak kurang pas. Jadi ada nilai kesopanan dan etika. Yang pertama kerja keras dan disiplin. Ini yang kedua sudah masuk yang dari penerapan oleh Bapak Miki tadi yang kedua. Karena disiplin tadi. Selanjutnya kerjasama dan solidaritas. Selanjutnya nomor 4 kemandirian, kejujuran, empati dan kepedulian serta penghargaan terhadap keberagaman. Jadi sudah pasti kita berbeda. Setiap individu itu berbeda. Nah, penerapannya next tolong Pak Ria. Bukan. Ya, videonya dilanjut. Jadi untuk penerapan yang sudah nilai-nilai yang sudah saya buat itu ada daftar kebajikan kelas yang sudah saya susun, ya. Yang pertama tadi kata saya menerapkan 5S tadi. Senyum, sapa, salam,
berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini termasuk dalam kesopanan dan etika. Nah, selanjutnya hadir tepat waktu dan menaati peraturan kelas dan sekolah. Jadi termasuk ke dalam kerja keras dan disiplin. Nomor 3, saling tolong menolong. Masuk kemana? Sama seperti yang kita tentukan kemarin bersama Ibu PP hebat dalam menentukan visi. Masih ingat mungkin rekan-rekan sekalian? Nomor 5, menerapkan kejujuran dalam segala situasi. Artinya kejujuran, ada nilai kejujuran tadi. Nomor 4, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan sendiri. Artinya mandiri. Ya, kita setiap tindakan sudah pasti ada konsekuensinya. Jadi kita mandiri dalam hal ini, yang mengambil disiplin universal tadi dalam keseluruhan. Yang keenam, peka terhadap kondisi orang lain serta siap memberikan bantuan ketika diperlukan dan mampu mengendalikan emosi. Dalam hal ini masuk ke empati, menghargai dan kepedulian. Sangat penting sekali. Ini juga nanti masuk ke 5 posisi kontrol. Kaitannya masih agak panjang sedikit. Emosi ini balik lagi ke posisi nanti lanjutnya ke posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin saya sendiri kadang berkolaborasi dengan Pak Aryo. Ya Bu Firlia, saya juga masih berada di posisi penghukum. Agak susah karena mengapa? Emosi kita kadang tidak stabil seperti itu. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan budaya, agama, suku, latar belakang. Ini termasuk dalam penghargaan terhadap keberagaman. Jangankan agama, suku serta budaya, di dalam penerapan disiplin di dalam rumah saja mungkin sudah berbeda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next Pak Aryo, cukup videonya. Itu daftar kebajikan yang sudah saya buat dan bagaimana implementasinya atau penerapannya di sekolah kita, di dalam kelas juga di sekolah. Boleh nanti setelah ini berkolaborasi lagi Bu. Bu Filia, caknya saya nih berbeda dengan pendapat dengan Ibu Filia. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Memang di sini CGP ini bukan mencari yang pintar-pintaran, lebih pintar dari ini atau tidak, tapi kolaborasi. Itulah CGP. Jadi next PPT-nya Pak Aryo. Nah, baik, disiplin. Nah, jadi tujuannya apa tadi? Tujuan disiplin positif serta kebajikan universal tadi. Dari disiplin positif itu dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia sesuai yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapainya tujuan yang mulia yang kita inginkan. Jadi ketika murid-murid kita itu telah mengenali disiplin tersebut Bapak Ibu sekalian, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Seperti yang disebutkan oleh Pak Aryo kemarin juga sekarang saya bahas kembali. Memang inilah tugas kami pengimbasan Bapak Ibu sekalian. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau adanya reward tadi. Juga mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat tadi, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Itulah jadi tujuan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu tadi Bapak Ibu sekalian. Next Bapak Aryo. Nah, apa sih pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini? Mengapa penting? Penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena mengapa? Satu, membangun kesadaran dan identitas bersama dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan menjadi landasan bagi perilaku dan
interaksi di sekolah. Setiap individu itu akan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dianggap baik dan benar. Jadi kita sepakati nilai kebajikan yang universal tadi, kita sepakati juga implementasinya atau penerapannya di kelas dan di sekolah kita, maka kita akan mengetahui pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita tadi. Selanjutnya, mendorong perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Jadi nilai kebajikan seperti kejujuran, kerjasama, toleransi bagi setiap perilaku individu itu dalam berinteraksi dengan sesama. Dengan adanya kesepakatan bersama terkait nilai-nilai ini, diharapkan seluruh warga sekolah akan memberikan tanggung jawab secara sosial dan menunjung tinggi etika dalam segala aspek kehidupan. Jadi balik lagi saya kembalikan ke modul 1.1 pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Boleh Pak Aryo untuk ini. Jadi di modul 1.1 itu pelajaran kami itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita saya juga masih menerapkan teacher center, yang dalam artian pelajarannya masih berpusat kepada saya, belum menerapkan student center. Artinya pembelajaran itu untuk di Merdeka Belajar ini adalah pendidikan yang berpusat kepada anak. Dalam kategori pendidikan yang berpusat pada anak ini Bapak Ibu sekalian, yaitu pendidikan yang menjunjung yang sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman anak tersebut. Jadi inilah keterkaitannya tadi secara perilaku etis dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya, mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan. Nah, jadi dengan menerapkan disiplin disiplin positif dan kebajikan universal tadi akan mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan keluarga besar kita di SMP Negeri 2 Semenanjung Darat Ungu ini, baik di dalam kelas, baik di kantor, bahkan di luar jam kerja kita, seperti itu. Membentuk karakter positif. Nah, dengan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai luhur yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu sekalian, akan lebih mampu menghadapi tantangan, memecahkan masalah, serta tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas secara moral maupun intelektual. Jadi dalam kaitannya ke pembelajaran kita di kelas, balik lagi ke pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi, tidak hanya mendidik saya katakan seperti teacher center tadi berubah ke student center tadi ya, kita akan mengembalikan anak itu ke masyarakat. Jadi bukan hanya dalam dunia pendidikan, apa kontribusi anak itu setelah lulus dari SMP kita, dia akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan akhirnya kemana? Akhirnya kembali ke masyarakat. Tapi anak kita itu sudah memiliki dasar-dasar dari pendidikan yang berpusat pada anak tadi. Dan yang terakhir itu menumbuhkan semangat kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Itulah dengan kolaborasi antar individu dari berbagai latar belakang kemampuan akan menjadi lebih efektif karena didasari oleh prinsip-prinsip moral yang sama yang sudah kita tentukan tadi, dari kebijakan universal yang sudah kita pilih serta implementasinya atau tindakannya yang akan kita lakukan di sekolah ini. Baik, itu next Pak Aryo. Nah, jadi kesimpulannya penting sekali ya, sudah kesimpulannya, dengan mengintegritaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan holistik siswa. Melalui pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu berkontribusi positif dalam masyarakat, serta menjadi individu yang bertanggung jawab
dan dengan memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah merupakan langkah awal yang krusial dalam menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan. Baik itu Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Next Bapak Aryo. Oke, refleksi materi saya beri waktu 2 menit saja cukup mungkin ya. Boleh berbicara dari disiplin positif dan kaitannya ke nilai universal tadi. Bu Yesi mungkin mau? Salah Ibu tuh sih ya. Boleh, boleh. Silakan Pak Aryo. Luar biasa ya, arti langsung gercep, gerak cepat tanpa ini lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya pribadi, apa yang bisa saya refleksikan dari materi yang disampaikan oleh Bu Firlia, yang pertama bahwa positif itu sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu lingkungan kerja kita. Bagaimana penerapannya? Yaitu terutama dengan meningkatkan kesadaran diri kita. Ya. Yang pasti dengan meningkatkan kesadaran kita sebagai pendidik dan sebagai warga sekolah, dengan menghargai diri kita bahwa diri kita ini bernilai, dan nilai itu harus ditingkatkan kualitasnya oleh siapa yang meningkatkannya, tentu dari kesadaran diri pribadi kita itu sendiri, sehingga nantinya pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang positif dan akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Luar biasa refleksi dari Ibu Yesi. Selanjutnya boleh kita tuliskan ya refleksinya. Jadi kita menyadari bahwa diri kita itu dulu sangat berharga. Harus menghargai diri sendiri, karena diri sendiri itu berharga, dan menerapkan nilai-nilai tadi dari diri sendiri dulu sehingga orang lain akan meniru. Sama seperti pembelajaran kami, balik lagi ya ke LMS kami, mulai dari diri, seperti itu. Luar biasa Ibu Yesi pemahamannya, refleksinya dari modul disiplin positif dan kebajikan universal ini. Boleh kita lanjut Bapak Aryo Sukanda. Next materinya. Oh, ada yang mau menambahkan? Boleh, betul sih. Boleh, silakan. Luar biasa. Itu artinya kita semua berperan aktif Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini. Boleh Pak Aryo. Silakan Ibu Tuzi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini cuma menambahkan dari refleksi materi ya yang disampaikan oleh Ibu Firlia tadi, itu mengenai budaya positif. Jadi intinya budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang membudaya dari hal-hal yang positif. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang negatif. Nah, sebenarnya kita sebagai guru itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu harus dimulai dari diri sendiri. Memang dari diri sendiri, dan mungkin tadi itu diawali dengan paksaan dari diri sendiri tadi. Itu ya. Kemudian dan kita harus mulai dari sekarang. Kapan lagi gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Katanya seperti itu. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Yang mulai dari diri sendiri tadi. Itu mungkin tambahannya ya. Terima kasih. Luar biasa. Untuk Ibu. Iya, jadi mulai dari sekarang, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, bilang seperti itu Bapak Aryo. Walaupun kami belum sempurna dalam menerapkan pembelajaran yang kami pelajari di LMS juga dalam praktek, tapi insya Allah mulai dari sekarang itu sih, insya Allah. Baik, next Pak Aryo ke materi selanjutnya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Next Pak Aryo, karena materinya mungkin masih ada. Iya.
Keyakinan kelas ini adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada nilai-nilai, norma, dan keyakinan bersama yang dimiliki oleh seluruh anggota kelas atau seluruh anggota sekolah. Keyakinan kelas ini mencakup prinsip-prinsip positif yang menjadi landasan bagi interaksi dan pembelajaran di lingkup pendidikan, melibatkan proses kolaborasi antar guru, siswa, serta stakeholder yang ada. Jadi untuk menciptakan budaya positif tadi, balik lagi ke budaya positif yang akan mendorong perkembangan karakter, motivasi intrinsik dan disiplin diri. Melalui keyakinan kelas ini diharapkan seluruh siswa itu dan warga sekolah akan tercipta hubungan harmonis dengan seluruh guru, siswa, serta warga sekolah dan meningkatkan motivasi belajar serta perkembangan sikap kritis dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu sekalian, kita wali kelas boleh berkolaborasi dengan kami CGP atau mungkin langsung ke Bapak Kepala Sekolah dengan melibatkan anggota kelas, dalam hal ini murid kita. Nah, jadi seperti itu. Keyakinan kelas itu apa namanya? Contohnya dalam kesepakatan kelas. Misal saya ambil kalau dulu itu peraturan-peraturan kelas, sekarang tidak ada lagi peraturan-peraturan kelas seperti itu. Jadi dirubah menjadi keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sih guru tugasnya? Jadi peraturan kelas tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang ini dan itu tidak ada lagi. Jadi dirubahlah, dibalikkan lagi ke kata-kata atau kalimatnya ke keyakinan kelas ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau guru tugasnya apa? Nah, sebelum saya balik ke sini, bagaimana merancang keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas itu kita rancang dengan berkolaborasi antara wali kelas, boleh dengan kami CGP dan kepala sekolah, dan yang pasti melibatkan anak di kelas. Dan yang pertama kita lakukan itu adalah kita menentukan guru tugasnya apa, membuat 4 kolom. Di sana memang sengaja tidak saya buat, ada PPT-nya di lain tempat ya. Membuat kolom tabel berupa atau mungkin catatan-catatan kecil, tapi mungkin karena di daerah kita agak sulit ya mendapatkan untuk kertas-kertas seperti itu karena kita termasuk wilayah terpencil dalam hal ini. Jadi dibuat 4 kolom. Guru tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Guru dilarang apa? Murid dilarangnya apa? Seperti itu. Sudah ada di sini. Boleh saya perlihatkan sepintas ya caranya seperti ini. Itu adalah cara dalam menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas boleh kita terapkan setelah saya dan Pak Aryo menerapkan pengimbasan ini. Ada baiknya mulai sekarang Ibu Tusi sebagai waktur untuk kita menerapkan ini bagi wali kelas. Tidak hanya wali kelas, juga guru mata pelajaran ikut ambil. Nah, jadi kata saya tadi kita buat kolom tugas guru apa, tugas murid apa. Selanjutnya guru tugasnya bukan. Jadi tidak ada lagi dilarang ini, dilarang itu. Tugas murid tugasnya bukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah keyakinan, cara menentukan keyakinan kelas tadi ya. Kegiatannya seperti itu. Mungkin nanti untuk kegiatan ini kita langsung saja ke kelas dengan kita praktekkan langsung Ibu Tusi. Mungkin dalam minggu depan insya Allah. Kalau minggu ini mungkin jadwal kita masih ulangan. Oke, lanjut PPT-nya Pak Aryo. Boleh Pak Aryo mau menambahkan? Tidak apa-apa. Di sini kita berkolaborasi. Mungkin setelah ini ice breaking dulu. Jadi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita jangan bingung keyakinan kelas itu apa. Kita nggak usah bingung. Nah, seperti di awal tadi kita telah menyinggung bahwa ada kesepakatan kelas. Misal hadir tepat waktu, nah itu kesepakatan kelas. Namun dalam hal ini kesepakatan itu kita perkuat lagi,
kita ubah lagi dari kesepakatan menjadi keyakinan. Yang awalnya itu peraturan yang disepakati, tetapi ini adalah sesuatu yang diyakini. Mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan ini terkait dengan motivasi intrinsik. Dalam artian, mau ada atau tidak ada guru, mau ada atau tidak ada hukuman ataupun penghargaan, kita akan tetap melaksanakan hal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, hal yang terkecil yang kita lakukan dari sekolah ini adalah memulai melakukan keyakinan diri sebagai seorang guru, dan kita berikan dampaknya melakukan atau membuat keyakinan kelas dari guru, kelas, dan baru nantinya kita akan membuat keyakinan di sekolah. Keyakinan itu nanti akan menjadi budaya positif yang akan membudaya secara kontinu yang ada di sekolah kita. Dengan harapan nanti tanpa adanya peraturan yang bersifat hukuman, budaya itu akan langsung meresap ke hati para peserta didik atau kepada pemurid, sehingga murid mampu menyadari peran dia dan mampu melaksanakan keyakinan kelas tanpa harapan apapun, tanpa mengharap hukuman, tanpa mengharap imbalan. Itu maksudnya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Aryo sudah mempertegas mungkin tentang keyakinan kelas tadi dan peraturan kelas tadi seperti apa. Jadi itu adalah guru tugasnya, murid tugasnya. Ini yang sudah saya buat Bapak Ibu, yang sudah saya rencanakan sendiri kemarin. Boleh kita menambahkan atau dikurangi sama seperti kebajikan-kebajikan yang universal tadi Bapak Ibu sekalian. Next Bapak Aryo, materinya. Ya, dari keyakinan kelas langsung ke itu, ya. Baik, terus next Bapak Aryo, next. Sudah, next. Mungkin kita ice breaking dulu sebentar ya biar tidak. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana untuk CGP aksi nyatanya. Untuk yang kedua, ini bukan manjang-manjang ya, tapi karena konteksnya nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafiz sebagai warga sekolah kita, sebagai senior dan sebagainya. Tentu saja saya juga punya semacam pemikiran. Tadi sudah disampaikan apakah langkah apa yang akan dilaksanakan untuk sekolah kita ini terutama ya, karena basis kita ada di sini. Ya, saya juga menyampaikan hal-hal yang perlu saya kira, karena guru penggerak ini saya lihat seluruh kegiatan-kegiatannya itu ya, yang ada aktual saat ini. Kadang-kadang terus terang saja kita tidak mengetahui. Seperti kita melihat situasi sekolah lain juga demikian. Oleh guru penggerak, karena mereka sudah tergerak, sudah bergerak sendiri, jadi mereka akan menggerakkan seluruh yang ada di sekolah, yang ada utamanya yang ada di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya perlu juga disampaikan bahwa kegiatan guru penggerak ini utamanya yang ada di sekolah kita, saya harapkan ya, karena Pak Hafiz juga sudah menanyakan tadi khususnya untuk sekolah kita, agar harapan kami ya, kegiatan ini terutama yang ada warga kita sendiri, sekolah kita sendiri, agar jangan sampai seperti kelihatan di luarnya ini sekolahnya, kegiatan di luarnya nampaknya ini, tapi di sekolah kita sendiri. Jadi saya harapkan kita yang ada di dalam sini betul-betul merasa ada imbasnya ya. Diseminasi ini bukan hanya seperti saya sudah pada tadi ya, di kitanya juga harus berbekas dan kedepannya ada sesuatu yang bisa kita bisa dijadikan modal ya. Jadi sebagai kepala sekolah tentu saja saya terasa senang sekali ya, karena kita, beberapa guru kita ya sudah bergerak ya dengan segala keterbatasan ya, dan kedepannya nanti tentu saja akan menggerakkan ya.
Nah, itulah harapan saya ya, terutama ini ya, supaya kita jangan seperti apa kata orang tuh seperti mercusuar, kelihatannya di luar bagus tapi di kita sendiri harus menjadi sesuatu yang dikatakan menanamkan semangatnya itu harus lebih dari yang lain ya. Itu saya sendiri ya hanya bisa berharap demikian ya. Karena kedepannya kita tidak tahu apakah akan terus seperti ini atau hanya kebutuhannya hanya untuk grup penggerak sendiri. Harapan kita tentu tidak demikian. Ya, harapan kita semuanya itu yang belum nanti akan menjadi ya grup penggerak dan sesuai dengan apa keinginan kita. Ya, untuk kemajuan sekolah kita terutama. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Demikian. Baik, terima kasih pemaparannya kepada Pak Sandi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingat kita mulai dari diri sendiri, kitalah yang tergerak, kitalah yang bergerak dan sama-sama kita menggerakkan. Demikian, kita masuki ke sesi terakhir yakni penutup. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.